Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Hai semuanya, pernahkah kalian mengalaminya? Seolah-olah apa yang ada di pikiran kalian terhubung dengan apa yang terjadi dalam hidup kalian. Sebagian orang menyatakan bahwa kita adalah magnet hidup kita sendiri. Artinya semesta bukanlah hanya ruang pasif di sekitar kita, tetapi juga secara aktif mendengar dan juga merespon setiap getaran daripada pikiran, perasaan, dan kata-kata yang kita ungkapkan. Seperti kita mengirimkan sinyal setiap saat dan mendapatkan respon semesta sesuai dengan frekuensi yang kita gunakan. Namun, sebagian besar dari komunikasi yang kita lakukan, semua itu terjadi terkadang tanpa kita sadari. Kita seringkali tidak sadar dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita ucapkan. Dan cara kita berpikir dan juga merasakan sering sekali disetir oleh alam bawah sadar kita, yaitu hanya mengikuti pola-pola lama yang tertanam di dalam diri kita sejak kecil. Secara tidak sadar, kita telah mengirimkan sinyal yang menarik hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi tidak perlu khawatir, kita dapat membantu untuk berkomunikasi dengan alam semesta secara sadar, mengirimkan sinyal yang tepat, dan menciptakan kehidupan yang kita inginkan yang selaras dengan keinginan kita. Pertama, gunakan kekuatan energi untuk mengatur getaran vibrasi daripada energi yang tepat. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk berkomunikasi dengan semesta, yang sejalan dengan hukum tarik-menarik dan hukum vibrasi. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa segala sesuatu di sekitar kita, termasuk pikiran dan emosi, memiliki getaran energi yang selalu bergetar pada frekuensi tertentu. Begitu pula, vibrasi diri kita selalu berubah-ubah berdasarkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Konsepnya adalah yang serupa menarik yang serupa. Inilah mengapa energi yang kita pancarkan melalui pikiran dan juga emosi kita akan menarik pengalaman yang cocok dengan suasana batin kita. Ketika kita berada dalam keadaan gembira, rasa syukur, dan cinta, sesungguhnya kita sedang memancarkan getaran frekuensi tertinggi yang pada akhirnya direspon dengan menghadirkan pengalaman daripada orang-orang dan juga situasi yang sesuai dengan vibrasi positif kita. Begitu pula ketika kita berada di dalam keadaan khawatir, takut, atau bahkan marah, berarti kita juga sedang memancarkan frekuensi yang rendah, yang pada akhirnya juga akan menarik pengalaman-pengalaman yang mencerminkan perasaan-perasaan kita sendiri. Dan keajaiban terjadi ketika kita mampu menyadari keadaan getaran kita, dan dengan sengaja kita mengubahnya ke arah yang positif. Jadi, mulailah dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita syukuri, yang mana akan membantu menghasilkan getaran frekuensi energi tertinggi. Misalnya, ketika kita sedang terjebak macet, alih-alih mengeluh dengan keadaan tersebut, pilihlah untuk memikirkan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Misalnya, jangan katakan macet, tetapi katakanlah penuh. Ini hanya contoh kecil, sebab bila kita mengatakan macet, itu sama seperti menarik sesuatu menjadi macet. Tetapi kalau kita katakan penuh, vibrasi yang dihasilkan juga akan mengarah kepada sifat penuh tersebut.
Misalnya, dompet kamu penuh, tidak lagi macet, dan lain sebagainya. Perubahan kecil seperti ini dapat memperbaiki energi yang kita pancarkan dengan menyelaraskan getaran energi kita ke arah yang lebih positif. Kita juga akan dapat membantu dalam berkomunikasi dengan alam semesta secara lebih sadar melalui doa dan tafakur atau meditasi yang dapat membantu dalam membuat koneksi yang kuat dengan alam di sekitar kita. Hal yang penting untuk diingat, fokuslah pada hal-hal yang kita kondisikan. Hening itu adalah energi yang terus-menerus mengalir dalam diri kita, yang selaras dengan kebahagiaan dan kedamaian. Untuk mencapai keadaan yang tenang dalam hidup, dapat dilatih dengan tafakur atau meditasi. Selain itu juga, kita dapat menggunakan visualisasi daripada pikiran dan juga afirmasi positif. Visualisasi pikiran kita memiliki kekuatan yang dapat mengarahkan daripada setiap pikiran, tindakan, dan reaksi kita agar sesuai dengan skenario yang kita visualisasikan. Sementara, afirmasi dapat membantu dalam membentuk pola pikir yang baru yang selaras dengan keinginan kita. Afirmasi dan visualisasi harus dilakukan secara teratur dan konsisten, sehingga memberikan hasil yang positif dan membuat kita semakin menggali sumber daya di dalam diri kita sendiri. Terakhir, menulis dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan impian kita. Dalam menulis, kita dapat menjadi lebih kreatif untuk mengekspresikan rasa syukur. Jadi, itulah cara untuk berkomunikasi dengan alam semesta secara sadar dan menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Kita dapat menggunakan energi dan getaran yang ada di sekitar kita, seperti visualisasi pikiran, afirmasi, tafakur atau meditasi, dan juga menulis, untuk membantu kita dalam membuat koneksi yang kuat dengan alam semesta ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat membantu kita untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Sekianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.